Di Banten, ada satu nama gunung yang kalau disebut di kalangan para pendaki, suasananya tuh langsung hening. Semua orang langsung saling lihat. Namanya Gunung Karang. Dia bukan yang paling tinggi, tapi bisikannya itu loh, yang paling bikin merinding. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa gunung ini sebegitu ditakutinya? Sampai-sampai pendaki yang udah jago banget pun, yang udah biasa naik turun gunung, kalau kesini langkahnya jadi lebih hati-hati. Ada apa emangnya? Jawabannya, ternyata bukan soal jalur yang terjal atau cuaca yang nggak menentu. Bukan. Jawabannya itu ada di dalam legendanya, di sebuah pertarungan dahsyat yang konon membentuk gunung ini dari nol. Nah, untuk ngerti ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sebuah masa di mana gunung ini terbentuk bukan karena proses alam, tapi karena sihir. Jadi, ceritanya gini. Dulu di tanah ini ada adu sakti. Tapi ini bukan pertarungan fisik pakai pedang ya. Ini adu kekuatan batin, adu spiritual antara dua orang super sakti. Di satu sisi ada Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten dan lawannya Prabu Pucuk Umun, Raja terakhir Pajajaran. Bisa bayangin kan Sultan Maulana Hasanuddin yang kekuatannya itu katanya ilahi dari langit. Terus lawannya Prabu Pucuk Umun yang menguasai energi kuno, kekuatan bumi dari zaman dulu banget. Nah, dua kekuatan raksasa inilah yang akhirnya beradu di puncak Gunung Karang. Dan bentrokan mereka itu, ninggalin jejak fisik yang nggak main-main. Coba bayangin ya, puncak gunung itu dulunya kawah yang panasnya minta ampun. Terus Sultan menancapkan tongkat saktinya ke tanah dan blus, air langsung menyembur keluar, mendinginkan kawah itu seketika. Dan lubang-lubang bekas tongkatnya itu, nah itulah yang jadi sumur 7 yang legendaris. 7 sumur keramat yang jadi pusat dari semua cerita misteri di sini. Oke, sekarang anggap aja kita lagi mau mendaki bareng-bareng. Kita mulai masuk ke hutannya nih. Tapi siap-siap ya, sambutan pertamanya bukan pemandangan yang indah-indah. Kamu baru aja sampai di pintu rimba, gerbang masuk ke hutannya. Wah, udaranya sejuk banget. Kamu tarik napas dalam-dalam. Tapi, tiba-tiba, kok rasanya kayak ada yang liatin ya? Nah, ini dia komito penyambutnya. Sering banget ada yang lihat sosok tinggi besar, diam aja di balik pohon. Dan yang bikin merinding, dia nggak punya muka. Beneran, cuma kulit pucat yang rata. Katanya sih dia nggak nyerang, tapi kehadirannya itu loh bikin suhu di sekitar langsung anjlok drastis. Saking dinginnya, napas kamu sampai bisa kelihatan ngepul. Oke, kita jalan terus, makin masuk ke dalam, makin nanjak. Nah, di sini sambutannya mulai beda. Bukan cuma bikin merinding, tapi mulai terasa mengancam. Waktu kamu lagi di tanjakan yang paling curam, jangan lupa lihat ke atas. Banyak banget pendaki yang cerita soal sosok yang mereka sebut si Merangka. Dan ini bukan cuma penampakan bayangan loh ya. Ini udah gangguan fisik. Tiba-tiba kamu bisa nyium bau aneh, kayak bau kabel kebakar. Terus, jeleb, ransel kamu kayak ada yang narik kenceng banget dari belakang. Pas kamu nengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi coba cek tas kamu, ada bekas cakaran di sana. Nah, setelah ngelewatin semua teror di jalur pendakian tadi, akhirnya kita sampai di jantungnya Gunung Karang, pusat dari semua kekuatan gaib di sini. Ya, sumur 7. Masih ingat kan soal tongkat sultan tadi? Nah, inilah hasilnya. Sumur 7 ini bukan sekedar sumber air buat istirahat. Ini tempat yang sakral banget. Dan katanya, salah satu dari 7 sumur ini adalah gerbang, portal menuju ke alam gaib. Ada satu peringatan penting nih, kalau kamu di sana sekitar jam 2 pagi, katanya sering kedengaran suara alunan gamelan. Suaranya sayup-sayup, enak didengar. Nah, jangan pernah coba-coba ikutin suara itu. Banyak yang mikir itu petunjuk jalan ke puncak. Salah besar, suara itu justru nuntun lurus ke jurang. Dan yang ini benar-benar luar biasa. Katanya, air di sumur 7 ini bisa baca hati kita. Kalau niat kamu baik, hati kamu bersih, air yang kamu ambil bakal jernih banget. Tapi, kalau ada niat jelek, airnya bakal berubah jadi kental, warnanya merah kayak darah, dan baunya amis banget. Makanya disebut air darah. Oke, terus gimana caranya biar selamat di tempat kayak gini? Ada aturan-aturan tak tertulis yang udah jadi pegangan turun-temurun. Dan ini bukan sekedar mitos ya, ini panduan bertahan hidup. Aturan nomor 1, yang paling penting. Di Gunung Karang, mulut harus dijaga, ucapanmu adalah doa, dan di sini doa itu bisa langsung dikabulkan dengan cara yang nggak terduga. Jadi jangan sompral,
jangan ngeluh, apalagi nantang. Ada satu cerita nyata nih, sebagai contoh. Ada pendaki, udah capek banget, kehausan, terus dia ngeluh, aduh haus banget, enak kali ya kalau ada minuman dingin. Kalimat yang wajar banget kan kalau kita lagi capek. Permintaannya dikabulin Por, tapi nggak seperti yang dia mau. Tiba-tiba dia misah dari rombongan dan ngilang. 2 hari kemudian pas ditemuin, kondisinya linglung. Dia cerita, katanya dia abis dijamu di rumah mewah, dikasih minum sama pelayan cantik. Padahal kenyataannya, dia lagi jongkok di pinggir tebing sambil ngunyah tanah sama lumut. Jadi, ada 3 pantangan utama yang harus kamu ingat. Pertama, jangan ambil apapun dari gunung ini, sekecil apapun, bahkan cuma sebutir batu. Katanya nanti yang punya bakal ngikutin kamu pulang. Kedua, usahain rombonganmu jumlahnya genap. Kalau ganjil, katanya bakal digenapin sama yang nggak kelihatan. Dan yang ketiga, kalau dengar suara azan, berhenti jalan dulu. Berhenti sebentar, sebagai tanda hormat. Nah, setelah denger semua cerita ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Coba bayangin, kamu lagi berdiri di sana, di puncak dekat Sumur 7. Kabut tebel banget. Jam di tangan kamu nunjukin pukul 2 pagi. Dan kamu sendirian. Gimana? Masih berani?